Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di AB Pura, Jayapura, Selasa siang. Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Kalau terkait dengan penangkapan Pak Lukas NMB, bagaimana harapannya gimana? Hari ini Pak Lukas kepala daerah. Ya semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu kan proses penegakan hukum. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Kita sudah sepakat, ini kan negara kita kan negara hukum, nggak ada urusan. Ketika kau melanggar hukum, ya hukum harus tegakkan. Kau salah ditangkap, nggak ada urusan. Mau pakai ini bukan negara hukum adat. Mereka kan mendukung. Ketika masyarakat itu, ketika mereka bersalah dan secara hukum, ketika aparat kita menegakkan hukum yang tegak, mereka pasti dukung. Setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, Partai Demokrat memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas NMB. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Inilah detik-detik sesaat setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK di sebuah restoran di Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tampak Lukas NMB dikawal oleh sejumlah personel polisi sebelum dibawa menuju Makobrimob Kota Raja yang lokasinya tak jauh dari restoran. Makobrimob Kota Raja menjadi tempat transit NMB usai ditangkap sebelum diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Jemput paksa ini dilakukan sesuai prosedur yang telah dimandatkan kepada KPK. Satu tidak hadir, panggil kedua tidak hadir, ketiga, dan memberi wewenang kepada KPK untuk kemudian dengan perintah membawa dengan paksa. Kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personel di Papua dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Selama Republik ini berdiri, cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. Nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Bicara tentang hukum, hukum. Hukum adalah hukum, jadi artinya dihadapi itu, bukan kemudian dia menggiring-giring ke ranah politik. Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Saya anak Papua ya, jangan dipikir saya anak pendatang lagi gitu. Saya juga punya hak, bicara hak. Saya anak Papua asli. Walaupun dalam hati saya menangis melihat masyarakat kita yang ditinggal oleh pemimpinnya tanpa bertanggung jawab itu. Sedih hati kita itu. Dan bikin malu menurut saya itu. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Zaman SBY dulu tuh ada BP, Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat itu. Zaman SBY itu udah dibentuk. Tapi hasilnya sama sekali tidak kelihatan juga. Kenapa sih
kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Mohon maaf, dana otsus itu dibilang dikasih untuk pendidikan, beasiswa untuk masyarakat. Tetapi yang nikmati cuma keluarga-keluarganya pejabat-pejabat Papua ini. Itu tujuannya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, tapi rakyat ini tetap jadi begitu saja. Dengan alasan membangun rakyat, tapi omong kosong. Gubernur Papua sekaligus kader Partai Demokrat Lukas NMB ditangkap KPK setelah berstatus tersangka dalam kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Partai Demokrat mengaku masih belum bisa berkomunikasi dengan pihak Lukas NMB. Kami lihat di TV aja, tapi dari sananya belum. Kami lagi coba hubungi, di sana belum ada yang bisa tersambung, kata Deputi Bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob saat dihubungi pada Selasa 10 Januari 2023. Maka ya sekarang harus menerbitkan surat perintah membawa, dilakukan penangkapan dan dibawa ke Jakarta, ditahan. Kalau memang sakit benar ya dibantarkan di rumah sakit. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka KPK akan terkesan tebang pilih atau perlakuan berbeda. Karena dulu Setia Novanto itu mengaku sakit kayak apapun, benjol-benjol, tetap dilakukan penjemputan paksa. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit sebentar dan dilakukan penahanan. Ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah daftar panjang kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Setidaknya ada 10 kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi selama 10 tahun terakhir. Yang terbaru, Gubernur Papua Lukas NMB. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang menjerat Lukas NMB, namun di sisi lain Partai Demokrat berharap tidak ada muatan politis di balik penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap saat makan siang di dekat markas Brimob Polda Papua. Iya, betul, ditangkap saat makan siang di Kota Raja, juga dekat Makobrimob, kata Ignatius saat dihubungi pada Selasa 10 Januari 2023. Ignatius mengatakan Lukas NMB ditangkap tanpa perlawanan dan langsung diterbangkan ke Jakarta hari ini. Namun Ignatius belum mendapat informasi apakah ia ditangkap bersama orang lain atau sendirian. Sementara itu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Matius Fahiri, mengatakan Gubernur Papua Lukas NMB langsung diterbangkan ke Jakarta hari ini, setelah ditahan oleh kepolisian pada hari yang sama. Pak Lukas sudah dibawa ke bandara dan sudah diterbangkan ke Jakarta hari ini, kata Irjen Matius Fahiri saat dihubungi. Sempat terjadi keributan saat penangkapan. Kapolda mengatakan sempat terjadi kerusuhan segelintir pendukung Lukas NMB di depan markas Brimob Kota Raja Polda Papua setelah penangkapan. Masa yang mengetahui Lukas ditangkap dan akan dibawa ke Jakarta langsung melempari markas Brimob. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Matius Fahiri memastikan situasi telah terkendali oleh personelnya. Ia menuturkan pihaknya menahan 2 orang dari aksi kerusuhan ini. Tadi yang lempar-lempar di Brimob, tadi ada 2 orang yang kita amankan. Ya, sudah diamankan, kata dia. Menegaskan situasi di depan Brimob sudah kembali lebih normal. Jadi mereka berdua yang memicu. Memang ada yang tadi yang ribut-ribut setelah anggota menembakkan gas air mata dan pada bubar, kata dia. Lukas NMB terseret kasus dugaan gratifikasi dalam proyek di Papua. Selain terjerat kasus korupsi, Lukas juga tengah dibidik terkait sejumlah transaksi mencurigakan pada rekening pribadinya dan keluarganya. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK menyatakan telah menelusuri sejumlah aliran dana Lukas dan keluarganya. Hasilnya, PPATK menemukan sejumlah transaksi mencurigakan seperti aliran dana ke kasino sebesar ratusan miliar rupiah.
Selain itu, Lukas dan keluarganya juga disebut melakukan transaksi pembelian barang-barang mewah di luar negeri. KPK pun telah memanggil sejumlah pihak terkait transaksi mencurigakan Lukas NMB tersebut. Di antaranya adalah pihak kasino Marina Bay Sands di Singapura yang diduga menjadi tempat Lukas berjudi, hingga pihak perusahaan penyewaan jet pribadi yang digunakan Lukas saat bepergian ke sana. Akan tetapi pihak kasino Marina Bay Sands tak menemui panggilan pertama pada Oktober lalu. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pandangan soal Gubernur Papua Lukas NMB yang ditangkap KPK dalam perkara suap. Jokowi menegaskan penegakan hukum berlaku sama bagi semua orang. Ya, semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati, kata Jokowi seusai menghadiri HUT ke-50 PDIP di Jakarta Expo Kemayoran pada Selasa 10 Januari 2023. Jokowi tidak berkomentar banyak perihal penangkapan Lukas NMB. Dia meyakini KPK pasti telah mengantongi bukti kuat hingga menetapkan seorang menjadi tersangka. Dan saya kira KPK menangkap pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti, jelas Jokowi. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan kronologi penangkapan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB pada Selasa 10 Januari 2023. Firly mengatakan pihaknya mendapatkan informasi Lukas akan ke Mamit Tolikara pada Selasa 10 Januari 2023 melalui Bandara Sentani. Firly menilai KPK perlu segera mengambil tindakan karena khawatir hal itu dapat menjadi cara Lukas meninggalkan Indonesia. Mendapat informasi tersebut, maka kami menghubungi Wakapolda dan Satbrimob dan Kabinda untuk membantu upaya penangkapan terhadap tersangka LE di Bandara Sentani karena yang bersangkutan akan keluar Jayapura dan upaya evakuasi tersangka ke Jakarta. Ujar Firly dalam keterangan tertulis. Pada pukul 12.27 waktu Indonesia Timur, tim KPK bersama aparat penegak hukum atau APH di Papua melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Lukas di daerah Abipura, Papua. Selanjutnya, saudara LE dibawa ke Makobrimob Papua untuk diamankan menunggu evakuasi ke Jakarta segera atau paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dengan menggunakan pesawat Trigana Air melalui Manado, Sulawesi Utara untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta, jelas Firly. Lukas dikawal dan Satbrimob dan Irwasda Polda Papua menuju Bandara Sentani. Ia lalu diterbangkan ke Jakarta melalui Manado dengan pesawat Trigana Air. Setelah tiba di Manado, Polda Sulut melakukan pengamanan terhadap Lukas. Firly mengatakan setibanya di Jakarta, Lukas akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD dengan didampingi oleh tim KPK. Lebih lanjut, Firly juga mengungkap alasan Lukas digeser dari Makobrimob ke bandara karena Lukas menyebarkan keberadaannya melalui sebuah pesan. Semula tersangka dibawa ke Makobrimob, tapi karena beredar WA dari Lukas NMB bahwa Lukas NMB ada di Makobrimob, maka Lukas NMB digeser ke bandara. Sekarang sudah di Bandara Sentani untuk terbang ke Manado. Saat ini LE sudah terbang ke Manado, ungkap Firly. Tak hanya itu, Firly juga menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu KPK dalam upaya penangkapan Lukas. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan Polri, Polda Papua, Korbrimob Polri, BIN, TNI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama Papua yang telah membantu KPK dalam memberantas korupsi. Mari kita bangun Papua lebih maju dan sejahtera dengan tidak ada lagi korupsi, imbu Firly. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Gubernur Papua Lukas NMB bersikap kooperatif saat ditangkap oleh mereka di Jayapura, Papua hari ini. Lukas ditangkap setelah sebelumnya mangkir dalam 2 kali pemanggilan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut pihaknya dibantu oleh Polda Papua dalam proses penangkapan Lukas NMB tersebut.
Ia menyebut koordinasi dengan Polda Papua diperuntukkan agar mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan. Informasi yang kami terima yang bersangkutan kooperatif saat upaya penangkapan, kata Ali pada Selasa 10 Januari 2023. Selain itu, Ali menyebut Lukas telah menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan terlebih dahulu di Papua. Ia menambahkan saat ini politikus Partai Demokrat itu akan diperiksa lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Saat ini tersangka sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dan perkembangan selanjutnya akan kami informasikan, ujar dia. Ali juga menambahkan pihaknya menyayangkan langkah Gubernur Papua tersebut yang sempat meresmikan sejumlah proyek pemerintah Papua baru-baru ini. Sebab kata dia, Lukas NMB sempat beralasan sakit sehingga mangkir 2 kali pemanggilan KPK. Dari informasi tersebut, menjadi pertimbangan kami untuk melakukan upaya paksa, pungkas Ali.